Oke teman-teman, balik lagi sama saya Pandit Gadungan, seorang antusiastik sepak bola yang ingin jadi pandit walau hanya gadungan, membahas tentang kegelisahan hati mengenai sepak bola lokal maupun luar negeri. Balik lagi sama saya Hudotot di Pandit Gadungan. Kali ini saya pengen membahas tentang kenapa fans Manchester City itu disebut plastik ya. Sebelum kesana, teman-teman boleh follow TikTok saya di Hudotot, kemudian bisa subscribe akun YouTube ini, bisa kasih apresiasi juga dengan cara mengkomentari video ini, kasih likes, kasih share dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Langsung aja ya. Kenapa fans Manchester City itu disebut plastik gitu ya? Jadi saya ingin memberikan definisi dulu. Apa sih itu fans plastik atau gaib? Oke, kita pakai istilah Indonesia aja. Di Indonesia mungkin lebih familiar dengan kata gaib gitu ya. Kenapa fans City itu disebut gaib gitu? Secara garis besar, menurut Steve dari artikel Classic Football Shirt Collections, itu ada tiga variabel utama. Tiga variabel utamanya adalah fans gaib adalah seseorang yang tidak memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai klubnya dibanding dengan fans yang udah tahu. Kemudian dia tidak memiliki keterikatan secara geografis maupun secara historis. Terus yang ketiga adalah dia hanya mendukung ketika menangnya doang gitu. Jadi ketika timnya kalah sedang terpuruk, udah kehilangan ketertarikan. Itu secara umum kenapa ada fans plastik atau gaib di dunia ini gitu ya. Jadi pertanyaan kenapa fans City itu disebut gaib itu merujuknya ke situ. Karena secara umum udah jadi rahasia umum banget terutama di Indonesia. Banyak orang mendukung Manchester City ketika Syekh Mansur datang, ketika City mulai hebat, ketika City mulai juara, udah mulai bisa bersaing di Liga Inggris ya. Jadi orang pada mendukung City tuh kayak gitu. Dan rata-rata yang mendukung City setelah era Syekh Mansur adalah orang-orang yang tidak belum tahu lah, bukan tidak, belum memiliki pengetahuan yang mendalam, tidak memiliki keterikatan secara geografis maupun historis juga ya. Kemudian bisa dibilang hanya mendukung tim ketika menangnya doang. Ya, tidak munafik, saya juga termasuk orang yang seperti itu awal-awal gitu. Itu jadi penyebab utamanya kenapa fans City itu disebut plastik ya, terutama sejak era Syekh Mansur. Nah, jadi saya ingin menyoroti bagaimana perjalanan Manchester City sebelum dikenal seperti sekarang itu sebetulnya sudah memiliki fans gitu. Oke, kita tarik dulu deh. Bahkan dari Manchester City-nya aja sejak tahun 2005, mereka udah bikin riset penelitian sendiri. Kalau pendukungnya di Manchester aja itu udah mencapai 886.000 orang. Seluruh dunia itu sudah mencapai angka 4 juta orang. Di ukuran tahun 2005, angka segitu menurut saya itu hitungannya banyak gitu. Dan kalau kita mau merunut lagi ke belakang lagi nih, ketika musim 97-98 kalau tidak salah ya, ketika City itu waktu itu sedang berada di kasta ketiga, masih main di Main Road, pendukung City di Main Road yang datang ke stadion itu mencapai 28.000 orang. 26.000 atau 28.000 lah, sekitar segitu, 20 ribuan orang di stadion Main Road. Tahu sendiri stadion Main Road waktu itu hitungannya kecil dan didatangi oleh pendukung City yang sebanyak itu di Manchester. Jadi kesimpulannya dari riset tersebut, dari fakta City masih di kasta ketiga ya, masih lagi terpuruk-terpuruknya, fans City udah ada gitu, fans City udah ada. Jadi bisa dibilang tidak semua fans Manchester City itu gaib dan plastik gitu. Terutama secara khusus yang fans Manchester City dari Manchesternya langsung ya, dari Inggrisnya langsung gitu. Jadi sebenarnya ada poin yang paling utama ya teman-teman. Sebenarnya fans gaib, fans plastik, karbit, apapun sebutannya, itu ada di semua tim. Kalau kita hanya mau mendukung tim ketika enaknya doang, ketika menangnya doang, ketika hanya lagi juara doang gitu. Jadi semua tim pasti ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau kita mau istilahnya mengubah diri ya dan membuka pikiran supaya kita tidak seperti itu ya, bagaimana caranya kita supaya secara bijak tidak hanya mendukung tim yang kita dukung ketika menangnya doang gitu. Jadi ketika kalah kita tetap support mereka, ketika terpuruk kita tetap support timnya juga gitu. Jadi teman-teman, yang ingin saya soroti dan garis bawahi adalah ayolah kita secara bijak
bareng-bareng apapun tim yang kita dukung ya, itu kita harus tetap loyal ke klub yang kita dukung gitu, dengan kondisi apapun itu gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Semoga video ini ngasih informasi dan insight yang bermanfaat. Oke,